Daripada boyband K-popmu modal tampang oplas sama lip sync doang. Di internet, kayaknya hampir semua orang udah tahu K-pop. Terus, masing-masing punya standpoint-nya sendiri. Dari yang sekedar tahu aja, ada yang suka sampai cinta mati, atau ada juga yang nggak suka sampai benci banget. Welcome to LH Project, dengan aku Fer. Di video ini, aku mau cerita soal standpointku ke K-pop, yang tadinya anti, terus malah jadi suka. Sebelum ngikutin K-pop, aku adalah fan AKB48, atau biasa disebut Wota AKB48, dan bisa dibilang cukup fanatik. Waktu itu, antara orang-orang yang suka dengan kultur Jepangan dengan yang suka Korea-Koreaan, kayak saling punya sentimen yang kurang oke. Yang paling kurasain antara fanbase AKB48 dengan SNSD. Tapi friksi-friksi yang sengit terjadinya di komunitas luar, sementara di Indo nggak gitu terasa. Walaupun pop kultur Jepang kayak manga, anime, dorama, dan musiknya udah eksis di sini lebih dulu, tapi komunitasnya tuh masih terbatas banget. Bahkan masih ada stigma aneh. Apalagi untuk fandom AKB48, itu masih niche banget. Makanya pas gelombang K-wave terutama K-popnya masuk dan booming, sampai memicu banyak bermunculannya boyband dan girlband lokal pun, masih belum ada gejolak seperti yang ada di luar. Perfect. Sampai kemudian dibentuklah sister group dari AKB48 di sini, JKT48, yang ternyata bisa dengan cepat membangun basis fandom secara masif. Terus ngasih pengaruh juga buat fandom sister group Jepang mereka yang ada di sini, jadi ikut membesar juga. Dari sini, aku mulai sering nemu friksi yang lumayan intens antara fandom AKB48 dengan SNSD yang ada di sini. Awalnya, aku sama sekali nggak peduli dengan konflik atau friksi antar fandom itu, karena aku cuma pengen fokus aja sama yang kusuka. Dan di samping itu juga emang nggak peduli dengan K-pop, karena waktu itu pengetahuanku soal K-pop tuh benar-benar nol. Dimana yang ku tahu cuma sebatas ada girl band yang namanya SNSD dan boy band yang namanya Super Junior atau Suju, itu aja. Tapi malah ada satu kejadian yang bikin aku jadi benci ke K-pop. Satu hari, di forum online fans AKB48 tempatku biasa nongkrong, ada satu oknum K-popers yang berhasil nyusup dan ngerusuh. Dia ngata-ngatain AKB48 dan semua fans yang ada di sana, sambil memuja boyband kebanggaannya. Kalau dipikir sekarang sih, itu kayak masalah yang sepele banget. Tapi namanya juga jiwa muda yang lagi berapi-api, fanatik ke fanbase-nya, aku langsung tertrigger. Sejak saat itu, apapun soal K-pop, bawaannya langsung benci. Tiap nemu postingan yang bahas K-pop, mau itu di blog atau di FB, pokoknya langsung mau diserang. Ketik head comment sampai akhirnya celah-celahan. Dan hampir semua selalu berawal dengan satu template K-pop cuma modal tampang oplas sama lip sync doang. Skip. Parahnya, keributan soal K-pop kebawa sampai ke dunia nyata. Pernah sekali, adu bacot sama adik sepupuku yang fans berat Suju. Momennya pas lagi kumpul lebaran di rumah nenek. Gara-garanya sepele, mereka yang tiba-tiba ikut nimbrung langsung komen soal anisong yang lagi kuputer. Lagu apaan sih? Aneh banget, jelek nih, dan aku langsung ke-trigger di situ. Daripada boyband K-popmu modal tampang oplas sama lip sync doang. Lucu sih kalau diinget, bisa-bisanya di momen kayak gitu malah berantem. Seiring berjalannya waktu, sentimenku ke K-pop balik netral lagi. Dari yang tadinya K-pop fuck jadi kayak ya udahlah masing-masing aja. Not bad. Now you. Kayaknya karena pola pikir yang udah dewasa dan juga karena pergaulan yang udah makin luas, dimana aku punya teman-teman K-popers yang asik dan mulai bikin terpapar K-wave lewat jalur drakor. Karena drakor yang genrenya serial killer dan detektif, menurutku kualitasnya tuh udah oke banget. Ceritanya, aktingnya, sampai visualnya tuh berasa niat gitu. Tapi waktu itu ya cuma sampai di drakor aja ya. Sementara untuk K-popnya masih zero. Sampai di satu momen. Seperti biasa, sambil kerja aku play video cover lagu di channel YouTube langganan. Tiba-tiba, ada satu lagu yang berasa asing, tapi enak didengerin gitu. Vibe-nya imut, catchy, dan langsung bisa nempel di kuping. Pas aku cek, judulnya Titi dari Twice. Waktu itu aku kira itu grup J-pop,
karena lirik dari lagunya bahasanya Jepang. Dan karena enak, lagunya ku looping sampai jadi penasaran dan nyari tahu penyanyi aslinya. Disitulah baru tahu kalau Twice itu grup K-pop. Tapi akhirnya ya udah, dan masih lanjut dengerin lagunya yang Titi versi Jepang yang coveran itu. Dan nggak jadi tertarik juga buat ngulik lebih jauh. Kayaknya hampir semua orang punya teman yang kalau suka sama satu hal, dia bakal berusaha ngeracunin temennya mati-matian biar jadi suka juga sama hal yang dia suka itu. Dan salah satu temanku yang K-popers, ada yang kayak gitu. Saking seringnya dia nyoba buat ngeracunin, akhirnya ku coba aja ngeracunin balik idol Jepang ke dia. Tapi hasilnya, baik dia ataupun aku, selalu aja nggak ada yang berhasil. Sampai pada satu momen. Waktu itu aku lagi lembur di kantor dan baru selesai pas subuh. Pas mau balik, aku udah nggak kuat karena ngantuk berat. Akhirnya aku mutusin buat numpang tidur di kosan temanku yang K-popers ini karena lokasinya yang paling deket dan dia pasti lagi bangun karena dia kerjanya remote dan ngikut jam luar. Sampai di sana langsung disambut sama playlist lagu K-pop. Sementara dia sibuk di meja kerjanya, aku langsung rebahan di tempat tidurnya. Tapi bukannya tidur, akhirnya aku malah jadi nemenin dia ngobrol karena emang bawaannya tuh selalu ada aja yang bisa dibahas kalau bareng dia. Di tengah obrolan, tiba-tiba aku inget dan cerita kalau aku pernah dengerin lagu Titi punyanya Twice dan cukup suka sama lagunya. Denger itu, dia langsung nengok dengan antusias, matanya berbinar-binar kayak bocah yang dapat mainan baru. Yeah, boy. Gerak cepat, playlist lagunya langsung diganti jadi lagu Twice semua. Terus dia mulai storytelling, ngejelasin dari A sampai Z soal grup itu. Tapi aku yang emang gak tertarik sama Twice, malah berasa ngantuk lagi dan cuma ngedengerin sambil nanggepin seadanya aja. Tapi tiba-tiba malah ada satu lagu lagi dari Twice yang nyangkut di kupingku. Judul lagunya Turtle. Kali ini musiknya emang udah akustik dan langsung ngasih kesan melo yang kuat. Meskipun liriknya bahasa Korea dan tentu aja aku nggak paham artinya, tapi vibe-nya berasa dapet banget. Ditambah sentuhan vokal yang manis tapi tetap imut, perpaduan yang aku rasa bener-bener pas banget. Dari situ, aku mulai tertarik buat ngulik Twice. Mulai dari dengerin lagu-lagunya, nontonin semua MV-nya, sampai ada satu MV yang bikin aku skakmat, yaitu Signal. Gara-garanya, aku ngeliat Chaeyoung dengan gaya rambut bob cut yang bikin visualnya tuh kelihatan imut banget. Terus, temenku yang K-popers itu ngasih tontonan survival show mereka, yaitu 16. Pas lihat Chaeyoung nge-rap di solo stage-nya, dalam hati aku bilang kayak, fix aku harus ngikutin grup ini. Dari yang awalnya cuma ngikutin Twice, lama-lama malah makin tenggelam. Lanjut tahu Red Velvet, jadi suka Fromis_9, dan tahu-tahu sampai sekarang udah ngikutin banyak banget girl group K-pop. Apalagi tiap tahunnya tuh hampir selalu ada debutan baru yang menarik. Dari semua yang aku ceritain tadi, aku ngerasa dapat pelajaran yang menurutku bermakna banget. Pertama, kalau nggak suka sesuatu, ya udah abein aja. Gak perlu sampai ngeganggu kesenangan orang lain. Karena kita pun pasti gak mau kalau apa yang kita suka malah diganggu atau dijelek-jelekan. Terus yang kedua, kebencian itu sering banget lahir dari ketidaktahuan. Sebelum memutusin buat benci, coba deh cari tahu dulu. Siapa tahu, ternyata itu adalah hal yang menarik kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, yang aku benci tuh dulu sebenarnya bukan K-popnya, tapi oknum fansnya. Dan fans yang toksik itu ada di mana-mana. Di fandom apapun pasti ada. Jadi jangan sampai tingkah laku 1-2 orang bikin kita nutup diri dari karya yang sebenarnya bagus. Kayaknya itu aja sih. Aku Fer dari LH Project. See you next video. Kalau diinget-inget lagi, sejak aku suka K-pop, belum pernah ketemu lagi sama sepupu yang dulu berantem pas lebaran itu. Kayaknya bakal lucu kalau misal ketemu, terus malah dianya udah nggak ngikutin K-pop.